Salve, salam jumpa lagi bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak dalam Kristus, Gereja Katolik menetapkan 4 dogma penting untuk Maria. Yang pertama, Maria Bunda Allah yang dibuat pada Konsili Efesus tahun 431. Dogma yang kedua yakni Maria tetap perawan yang dibuat pada Konsili Konstantinopel yang kedua pada tahun 553. Yang dogma yang ketiga yakni Maria dikandung tanpa noda dosa. Ditetapkan Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember tahun 1854. Dan dogma yang keempat yakni Maria diangkat ke surga yang ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 1950. Maka kalau ada yang mengatakan apakah Maria itu disembah dalam gereja Katolik, tidak benar. Dan kepada patung-patung, pernah saya katakan itu sebagai representasi, sebagai alat bantu, sebagai inventaris, sebagai properti, dan lain hal sebagainya, itu tidak disembah. Persoalan sembah berhala sebenarnya tidak begitu rumit untuk gereja-gereja di luar Asia secara umum atau di luar Indonesia secara khusus. Karena sebenarnya konsep penyembahan berhala sudah ada pada kita, maka konsep itu mengaburkan ajaran gereja tentang penghormatan dengan bantuan figura patung. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Maria, Ibu Yesus atau Bunda Yesus. Definisi: wanita pilihan Allah dan sangat diperkenan yang melahirkan Yesus. Ada 5 Maria lain yang disebutkan dalam Alkitab. Maria yang melahirkan Yesus adalah keturunan dari Raja Daud, dari suku Yehuda, dan putri Heli. Ketika Maria pertama kali diperkenalkan kepada kita dalam Alkitab, Maria bertunangan dengan Yusuf yang juga dari suku Yehuda dan seorang keturunan Daud. Apakah Maria benar-benar seorang perawan ketika ia melahirkan Yesus? Lukas 1 ayat 26 sampai 31 dikatakan bahwa kepada seorang perawan yang bernama Maria, malaikat Gabriel menyatakan berita itu. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Mendengar hal ini, ayat 34 menyatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Matius 1 ayat 22 sampai 25 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Yang dikatakan, sesungguhnya anak darah itu atau seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Apakah Maria selamanya seorang perawan? Matius 13 ayat 53 sampai 56 dikatakan, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Yesus pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya, dalam bahasa Yunani, Adelphoi, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan? Bahasa Yunani, Adelphai,
semuanya ada bersama kita. Jadi, berdasarkan ayat ini, apakah Anda akan menyimpulkan bahwa Yesus adalah anak tunggal Maria? Atau bahwa Maria mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan lainnya? New Catholic Encyclopedia tahun 1967 jilid 9 halaman 337 mengakui mengenai kata-kata Yunani adelphoi dan adelphai yang digunakan dalam Matius 13 ayat 55 dan 56, bahwa kata-kata ini mempunyai arti saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung dalam dunia. Menjelang akhir abad keempat atau kurang lebih tahun 380, Helvidius dalam sebuah karya yang kini sudah hilang menandaskan fakta bahwa Maria memiliki anak-anak lain selain Yesus, sehingga membuatnya menjadi teladan bagi ibu-ibu dari keluarga-keluarga yang lebih besar. Santo Jerome yang digerakkan oleh iman tradisional gereja tentang keperawanan Maria yang abadi menulis sebuah risalah melawan Helvidius pada tahun 383 Masehi, yang di dalamnya ia memperkembangkan suatu penjelasan yang masih populer di kalangan para cendekiawan Katolik. Markus 3 ayat 31 sampai 35 dikatakan, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia atau Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Di sini suatu perbedaan yang jelas dibuat antara saudara laki-laki jasmani Yesus dan saudara-saudara laki-laki rohaninya, yaitu murid-muridnya. Tidak seorang pun menyatakan bahwa disebutkannya Ibu Yesus mengartikan sesuatu yang berbeda dari apa yang dikatakannya. Jadi, apakah konsisten untuk menyatakan bahwa saudara-saudara laki-laki jasmani Yesus bukan saudara yang sebenarnya, tapi mungkin saudara-saudara sepupunya? Jika apa yang dimaksudkan bukan saudara-saudara laki-laki, melainkan kerabat, kata Yunani yang berbeda yang digunakan seperti siggenon, digunakan seperti dalam Lukas 21 ayat 16. Apakah Maria Bunda Allah? Malaikat yang memberitahu Maria mengenai kelahiran mujizat yang akan datang tidak menyatakan bahwa anaknya kelak adalah Allah atau Sang Bapa. Ia mengatakan, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Anda bisa baca Lukas 1 ayat 31 sampai 35. Ibrani 2 ayat 14 dan 17 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka. Dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya.
Namun, apakah Yesus akan sama dengan saudara-saudaranya jika ia seorang manusia Allah? New Catholic Encyclopedia mengatakan, Maria benar-benar ibu Allah jika dua syarat dipenuhi. Ia benar-benar ibu Yesus, dan Yesus benar-benar adalah Allah. Tahun 1967, jilid 10, halaman 21. Alkitab mengatakan bahwa Maria adalah ibu Yesus. Tetapi apakah Yesus itu Allah atau Sang Bapa? Pada abad keempat, lama setelah Alkitab ditulis, gereja merumuskan pernyataannya mengenai Tritunggal. New Catholic Encyclopedia 1967, jilid 14, halaman 295. Anda bisa baca di halaman 393 di bawah judul Tritunggal. Pada waktu itu di dalam Credo Nicea, gereja berbicara tentang Yesus Kristus sebagai Allah yang sesungguhnya. Setelah itu pada konsili di Efesus pada tahun 431 Masehi, Maria dinyatakan oleh gereja sebagai Theotokos, artinya yang melahirkan Allah atau ibu Allah. Tetapi kedua ungkapan maupun gagasan itu tidak terdapat dalam naskah terjemahan Alkitab manapun. Apakah Maria sendiri dikandung tanpa noda, bebas dari dosa asal ketika ibunya mengandung Maria? New Catholic Encyclopedia 1967, jilid 7, halaman 378 sampai 381 mengakui berkenaan dengan asal-usul kepercayaan ini, doktrin agama Katolik yang mengatakan bahwa Maria dikandung tanpa dosa tidak diajarkan dengan jelas dalam Alkitab. Bapak-bapak gereja masa awal menganggap Maria kudus, tetapi tidak sama sekali tanpa dosa. Tetapi menjelang abad ke-8 atau ke-9, hal itu sudah diterima secara umum. Pada tahun 1854, Paus Pius ke-9 menetapkan dogma yang menyatakan bahwa perawan Maria yang paling diberkati telah terpelihara dari semua noda dosa asal pada saat pertama ia dikandung. Kepercayaan ini diteguhkan oleh Konsili Vatikan II tahun 1962 sampai 1965. Dalam bukunya The Document of Vatican II, New York 1966, diedit oleh W. M. Abbott, SJ, halaman 88. Namun Alkitab sendiri mengatakan, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang atau Adam, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. Apakah Maria tercakup dalam dosa warisan? Alkitab melaporkan bahwa selaras dengan tuntutan hukum Musa, 40 hari setelah kelahiran Yesus, Maria mempersembahkan di Bait Yerusalem suatu korban penghapus dosa demi pembersihan dari kenajisan. Maria juga telah mewarisi dosa dan ketidaksempurnaan dari Adam. Anda bisa baca Lukas 2 ayat 22 sampai 24 dan Imamat 12 ayat 1 sampai 8. Apakah Maria naik ke surga dengan tubuh jasmaninya? Sewaktu mengulas pernyataan yang dibuat oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950, ia membuat dogma ini suatu pokok resmi dari iman Katolik.
New Catholic Encyclopedia tahun 1967, jilid 1 halaman 972 mengatakan, pengangkatan ke surga ini tidak disebutkan dengan jelas dalam Alkitab. Tetapi Paus berkeras dalam dekret pengumumannya bahwa Alkitab adalah dasar terakhir kebenaran ini. Namun Alkitab sendiri mengatakan, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Anda baca di 1 Korintus 15 ayat 50. Yesus mengatakan, Allah itu roh. Pada waktu Yesus dibangkitkan, ia menjadi roh lagi. Kini roh ia menghidupkan. Malaikat-malaikat adalah roh. Anda bisa baca Yohanes 4 ayat 24. 1 Korintus 15 ayat 45 dan Ibrani 1 ayat 13 dan 14. Apakah patut untuk menyampaikan doa melalui Maria? Yesus Kristus mengatakan, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Yesus juga mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Anda bisa baca Matius 6 ayat 9, Yohanes 14 ayat 6 dan 14. Ibrani 4 ayat 15 dan 16 dikatakan, mengenai Kristus tertulis, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Apakah pemujaan kepada patung-patung Maria selaras dengan kekristenan dari Alkitab? Kebiasaan ini dianjurkan oleh Konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai 1965. Sinode ini menasihati semua putra gereja agar cara pemujaan ini, terutama cara pemujaan menurut liturgi atau tata gereja kepada perawan yang diberkati, dibantu perkembangannya secara besar-besaran. Sinode ini meminta agar kebiasaan dan pelaksanaan pemujaan terhadap Maria dijunjung tinggi seperti yang diusulkan oleh sumber yang berwenang mengajar di gereja selama berabad-abad, dan agar keputusan-keputusan tersebut yang dikeluarkan pada zaman-zaman permulaan berkenaan dengan pemujaan patung-patung Kristus, perawan yang diberkati dan santo-santo dijalankan secara agama. The Document of Vatican II halaman 94 dan 95. Apakah Maria mendapat penghormatan istimewa dalam sidang Kristen abad pertama? Rasul Petrus sama sekali tidak menyebutkan Maria dalam tulisan-tulisannya yang terilham. Rasul Paulus tidak menggunakan nama Maria dalam surat-suratnya yang terilham, melainkan berbicara tentang dia hanya sebagai seorang wanita. Anda bisa baca Galatia 4 ayat 4. Apa asal-usul pemujaan Maria menurut sejarah? Imam Katolik Andre Grini mengatakan, Maria adalah salah satu lambang agama yang paling kuat dalam sejarah dunia barat. Lambang Maria menghubungkan kekristenan secara langsung dengan agama-agama dewi-dewi Bunda pada zaman dahulu. The Making of the Popes 1978, AS 1979, halaman 227. Yang menarik ialah tempat diteguhkannya ajaran bahwa Maria adalah Ibu Allah. Konsili Efesus berkumpul di Basilika Theotokos pada tahun 431. Di tempat itulah
di kota yang terkenal karena penyembahannya kepada Artemis atau Diana, sebutan orang-orang Romawi untuknya. Yang patungnya dikatakan telah turun dari surga di bawah naungan kuil besar yang dibaktikan kepada Magna Mater atau Ibu Agung sejak tahun 330 sebelum Masehi, dan yang merupakan menurut kisah turun-temurun suatu tempat tinggal sementara Maria, gelar yang dimelahirkan Allah yang telah dijunjung tinggi. The Cult of the Mother Goddess, New York 1959, E. O. James, halaman 207. Demikian penjelasan kali ini tentang Ibu Yesus atau Bunda Yesus. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan share agar Anda bisa mendapatkan informasi fakta kebenaran Alkitab di channel ini. Terima kasih.